Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Sudah dekat ya untuk ujian TKA SMA untuk tahun 2025 menuju SNBP tahun 2026 yang akan diadakan pada bulan November nanti sekitar tanggal 3 mulai dari tanggal 3 ya sampai tanggal 7 selama 4 hari. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Nah, kali ini kita akan membahas langsung soal tentang trigonometri yang memang akan masuk juga pada soal TKA SMA Matematika ya pada tahun 2025 ini. Nah, ini adalah merupakan part 1 ya. Soal trigonometri part 1 untuk SNBP 2026. Nomor 1. Jika sin A sama dengan 3/5 dan A terletak di kuadran kedua, maka nilai cos A adalah apakah A 4/5, apakah B min 4/5, apakah C 3/5, apakah D min 3/5, ataukah E min 5/3. Kita jawab. Sin A sama dengan 3/5. Artinya di pada segitiga itu berarti sin itu adalah y per x, berarti di sini bisa katakan y nya adalah 3, kemudian r nya adalah 5. Jadi y per r itu adalah sin. Kemudian untuk cos itu adalah x per r atau di sini pq per pr. Nah, untuk mencari itu kita menggunakan dalil Pythagoras ya. Yaitu pr kuadrat sama dengan pq di kuadrat ditambah qr kuadrat. Jadi untuk itu PQ sama dengan PR kuadrat kurang QR kuadrat. Karena di sini yang kita tahu itu adalah PR dan RQ atau QR. Itu sama dengan 5 pangkat 2 dikurang 3 kuadrat sama dengan 25 kurang 19 16. Sehingga PQ itu sama dengan P kuadrat dulu sama dengan 16 atau PQ sama dengan akar daripada 16 atau sama dengan 4. Jadi panjangnya PQ itu adalah 4. Selanjutnya kita akan mencari nilai cos A. Nah, sudut A ini terletak pada kuadran kedua. Nah, cos A itu adalah 4/5. Jadi sudut A. Tapi dia terletak pada kuadran kedua, maka nilai cosnya itu adalah negatif, yaitu min 4/5. Jadi kalau jadi cos di kuadran kedua itu adalah negatif, sinnya positif dan tangannya negatif. Kalau di kuadran pertama semuanya positif. Nah, kuadran ketiga itu yang positif itu adalah tangannya. Nah, kuadran keempat yang positif adalah cosnya. Nah, nilai cos pada suara kedua itu adalah negatif, maka di sini nilainya 4/5. Namun karena pada kuadran kedua berarti negatif sehingga nilainya menjadi min 4/5. Jawaban yang benar adalah B min 4/5. Jadi dengan mudah kita bisa menentukan cos dari sebuah sudut dengan sinnya yang diketahui. Selanjutnya nomor yang kedua. Diketahui tangan X sama dengan 2 dan X berada di kuadran ketiga. Nah, kita tahu tangan itu di kuadran ketiga adalah positif ya. Nah, nilai sin 2X adalah, jadi nilai sin 2X itu adalah, nah, jawabannya karena tangan X 2, maka perbandingan pada segitiga, yaitu karena tangan X sama dengan Y per X. Berarti karena di X nya di kuadran ketiga, maka kedua nilainya itu Y nya dan X nya itu negatif, sehingga menyebabkan tangannya itu menjadi positif ya, yaitu Y per X atau min 2 per min 1, sehingga menghasilkan tangan saya sama dengan 2. Jadi perlu diingat bahwa di kuadran ketiga itu pada salib sumbu atau kuadran kartesius itu di sebelah kiri ya, dan kiri dan kemudian ke bawah. Jadi Y nya negatif, kemudian X nya negatif juga. Jadi perbandingan negatif dengan negatif menghasilkan positif. Nah, sekarang kita akan mencari R nya dulu ya, sebagai perbandingan, sebagai R nya itu untuk membagi Y dengan Y dibagi R dan X dibagi R.
Nah, kita lihat R-nya sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Kita masukkan X-nya, kita masukkan Y-nya, jadi X-nya min 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat itu sama dengan akar 1 ditambah 4 atau sama dengan akar 5. Nah, kemudian kita melihat yang tadi dicari ya. Jadi kita lihat sin X itu sama dengan Y per R atau min 1 per akar 5. Kemudian cos X itu adalah X per R atau min 2 per akar 5 ya. Kita tidak perlu merubahnya dulu, kita saja buatkan seperti ini. Karena kita akan menuju kepada sin 2X. Nah, sin 2X itu sama dengan 2 kali sin X kali cos X. Nah, ini rumusnya ya. Sin 2X itu 2 sin X kali cos X. Dari sini kita bisa langsung substitusi. Jadi 2 dikali min 1 per akar 5 dikali min 2 per akar 5. Nah, 2 kali min 2 ini adalah apa? Min 2 kali min 1 adalah 2. Kemudian 2 kali 2 adalah 4. Akar 5 dikali akar 5 sama dengan 5. Saya ulangi. Min 1 kali min 2 hasilnya adalah positif 2. Kemudian positif 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Akar 5 dikali akar 5 hasilnya adalah 5. Jadi 2 kali min 1 kali min 2 per akar 5 kali akar 5. Jadi akar 5 kali 5. Atau menjadi 4 per 5. Karena akar 5 kali 5 kan 25, diakarkan 5. Min 1 kali min 2 positif, 2 kali 2 4. Jadi hasilnya adalah 4 per 5. Sehingga jawaban yang cocok itu adalah bagian B, 4 per 5. Kemudian nomor selanjutnya adalah nomor ketiga. Selesaikanlah persamaan cos 2X sama dengan sin X untuk sudut 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360. Apakah A 30 derajat, 50 derajat, 270? Apakah B 45 derajat, 135 derajat, 225 derajat? Apakah C 60 derajat, 120 derajat, atau ke 300 derajat? Apakah D 90 derajat, atau ke 180 derajat, atau ke 270 derajat, atau ke E 0 derajat, 90 derajat, dan 180 derajat? Kita jawab. Nah, kita lihat dulu cos 2X sama dengan sin X. Cos 2X itu sama dengan sin X. Makanya di sini cos 2X itu kita ubah menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat X. Nah, juga cos 2X itu bisa diubah menjadi 2 kali cos kuadrat X kurang 1. Namun di sini karena yang terlibat adalah sin X, maka kita usahakan cos 2X itu menjadi sin X, yaitu menjadi 1 kurang 2 sin X kuadrat sama dengan sin X. Nah, ini kita buat. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Menjadi suatu persamaan kuadrat ya, yang hasilnya adalah 0. Yaitu ini pindah ke sebelah menjadi 2 sin X ditambah sin X, yang satu pindah ke sebelah menjadi min 1, itu sama dengan 0. Jadi min 2 sin X pindah ke sini, berpindah tempat, hasilnya positif ya. Kemudian 1 berpindah tempat, hasilnya negatif. Jadi persamaan kuadratnya itu menjadi 2 sin kuadrat X tambah sin X dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa faktorkan ya. Kita faktorkan. Ini adalah 2 kali sin X dikurang 1 dikali sin X tambah 1. Jadi cara membuktikan perkaliannya, 2 kali sin X kali sin X menjadi 2 sin X kuadrat. 2 sin X dikali 1 menjadi 2 sin X. Kemudian min 1 kali sin X menjadi min sin X, sehingga 2 sin X kurang 1 sin X menjadi sin X atau 1 sin X. Kemudian min 1 kali 1 hasilnya adalah min 1. Nah, dari sini kita bisa membuat menjadi 2 sin X sama dengan 1 sama dengan 0, atau sin X tambah 1 sama dengan 0. Sehingga 2 sin X itu bisa sama dengan 1 ya, karena 0 tambah 1 kan 1. Atau sin X tambah 1 sama dengan 0 menjadi sin X sama dengan min 1. Karena ini pindah tempat ke sebelah kanan menjadi min 1. Kemudian sin X sama dengan min 1 itu terdapat pada sudut X min 1, itu di kuadran ketiga ya, min 1. Itu adalah pada saat X nya sama dengan 270 ya. Kalau kita pelajari grafik untuk sin, itu akan kelihatan ya. Nah, kemudian untuk yang lainnya sudah tidak ada.
Nah, kemudian yang mengandung 270 berarti tinggal D dan A ya, apa yang mana yang benar ya. Selanjutnya 2 sin X itu sama dengan 1, atau bisa ditulis menjadi sin X sama dengan 1/2. Nah, angka 1/2 ini itu pada kuadran pertama sin X sama dengan 30 dulu, dan untuk kuadran kedua sin X 380 kurang 30 itu menjadi 150 derajat. Nah, itu nilainya. Sehingga nilai sin X sama dengan 1/2 itu berada pada X sama dengan 30 dan X 150 derajat. Nah, jawabannya itu menjadi yang cocok itu adalah bahagian A ya, 30, 150 dan 270. Karena 90 itu 1 ya. 1, 180 min 1. Nah, kemudian kita lihat ini jadi sin X min 1 itu adalah, sin itu tadi 180 adalah 0 ya. Min 1 itu ada pada 270. Nah, kemudian jawaban yang benarnya adalah 30 derajat, 150 derajat, 270 derajat. Jadi pertama kita harus menggiring cos 2X ini menjadi sin X juga, karena yang disamakan adalah sin X ya di sini. Nah, cos 2X itu ada 3 rumus. Yang pertama adalah cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Yang kedua, 2 kali cos kuadrat X dikurang 1. Kemudian yang ketiga adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Nah, inilah kita pakai 1 kurang 2 sin kuadrat X dan membentuk persamaan kuadrat 2 sin kuadrat X ditambah sin X dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini tugasnya lagi adalah memfaktorkan. Nah, ini dipelajari persamaan kuadrat. Itu juga ada di materi saya, persamaan kuadrat ya. Jadi kalau modelnya seperti ini, bisa juga kita misalkan P sama sin X boleh jadi menjadi 2P kuadrat ditambah P kurang 1. Kemudian diuraikan menjadi 2P dikurang 1 dikali sin X tambah P ditambah 1. Kemudian dapatlah nanti P sama dengan min 1, di mana sin X itu sama dengan P, kita ganti sin X sama dengan min 1 dan sin X sama dengan 1/2 ya. Selanjutnya ke nomor 4. Dalam segitiga BC diketahui sudut A 60 derajat, sudut B 45 derajat, dan AC 10 cm. Panjang sisi BC adalah apakah A 5/3, apakah B 5/6, apakah C 10/2, apakah D 10/3, atau DE 10 cm. Kita jawab. Nah, inilah adalah keadaan segitiga. Sudut A-nya 60 derajat, sudut B-nya 45 derajat, dan AC atau B-nya ini sebagai B ini adalah 10 cm. Nah, biasanya kalau kita menggambar segitiga seperti ini, AB, BC, maka depan sudut A ini besar ini adalah titik A besar ini adalah A kecil. Begitu pula titik B besar itu B kecil, atau begitu C menjadi C kecil. Jadi sehingga nanti AB itu adalah C, AC itu adalah B, dan BC itu adalah A kecil. Nah, kita masuk kepada persamaan sin ya. Jadi persamaan sin itu jika kedua sudut diketahui dan sebuah sisi diketahui. Nah, seperti ini ada dua sudut dan satu sisi, maka kita pakai rumus sin ya. Nah, kalau satu saja sudut diketahui, kemudian ada dua panjang dari sisi segitiga diketahui, maka kita pakai rumus kosinus ya. Jadi kita pakai rumus sinus berdasarkan pengetahuan bahwa dua buah sudut diketahui dan ada satu sisi yang diketahui. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa A per sin A sama B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi rumus ini yang kita pakai. Nah, sekarang kita akan mencari A. A itu per sin 60 ya. A itu jadi A per sin A, yang ini A kecil per sin A kecil, sin A sama dengan 10 itu B cm per sin 45 derajat, atau menjadi A 1/2 kali akar 2, karena sin 45 dan 1/2 kita kali silang ya, sin A dikali sin 45 derajat, jadi singkatnya seperti itu. Kemudian 10 kali sin 60 derajat. Sin 60 itu adalah 1/2 akar 3, kemudian sin 45 adalah 1/2 akar 2. Akhirnya kita dapatkan seperti ini, kita coret 1/2-nya, kita dapatkan A sama akar kali akar 2 sama dengan 10 akar 3.
A sama dengan, kita bagi A sama dengan 10 akar 3 per akar 2. Nah, supaya apa namanya, ini akarnya hilang atau dikatakan dirasionalkan, maka kita kali dengan sekawan. Sekawannya itu adalah akar 2 dikali akar 2. Jadi sekawan dari penyebutnya adalah akar 2 kali akar 2. Jadi akar 2 kali akar 2 itu kan sama dengan 1. Jadi ini dikali 1 tidak ada masalah. Selanjutnya kita kali 10 akar, jadi akar 3 kali akar 2 bisa disatukan menjadi akar 3 kali akar 2 seperti soal sebelumnya ya, yang akar 5 kali akar 5 ya. Kemudian akar 2 kali akar 2 itu menjadi 2 ya, karena akar dikali akar jadi 2, akarnya hilang. Sehingga A sama dengan 10 per 2 kali akar 3 kali 2. 10 per 2 adalah 5 dan akar 3 kali 2 adalah 6. Berarti jawabannya adalah 5 akar 6 cm. Hal ini ada pada jawaban B, 5 akar 6 cm. Kemudian nomor yang ke-5. Nah, ini nomor soal yang kita ambil dari Pusmendik. Jadi yang sama yang di atas tadi nomor 1 sampai nomor 4 dan 5 ini adalah sebenarnya soal-soal yang berrelasi dengan Pusmendik berdasarkan contoh-contoh atau tryout yang ada di dalam. Nah, ini pada trapesium AD sama dengan BC, AB sejajar CC, jadi garis AB sejajar garis CD, AB itu lebih daripada DC, dan sudut BAD 30 derajat dan sudut ABD 30 derajat. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk ini ya, yang berdasarkan diketahui dalam bentuk trapesium tadi, nah kita bisa tulis seperti ini. Suka dengan videonya? Like dong. 70, kemudian 30. Dari mana 80? Nah, jumlah 3 sudut pada sebuah segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, di sini kan 70 tambah 30 jelas 100 ya. Jadi berarti sudut pada D ini adalah 80 derajat. Dengan mudah kita bisa menentukan bahwa di situ 80 derajat. Dari dalil bahwa jumlah segitiga, jumlah sudut dalam satu segitiga adalah 180. 10 tambah 30 100 berarti sisa 80 derajat. Kemudian sudut ADB. ADB itu sama dengan ini tadi 180 ini ya, saya terangkan tadi 180 derajat kurang sudut BAD ditambah sudut ABD. Jadi itu tadi yang saya terangkan baru-baru. Berarti 180 dikurang 70 tambah 30 atau menjadi 180 kurang 100 menghasilkan 80 derajat. Jadi sudah tadi saya bilang ya. Jadi ini adalah dalil di mana memperoleh sudut 80 derajat. Kemudian dalam trapesium, sudut yang berdekatan pada sisi yang tidak sejajar AD dan BC itu berjumlah 180 derajat. Jadi sudut ADC sebenarnya 180 derajat dikurang sudut BAD. Ya, jadi sudut ADC itu sama dengan sudut A. Sudut 180 kurang sudut BAD. Jadi yang tidak sejajar ya, itu hasilnya adalah 110 derajat. Sudut BAD ya, ADC 180 kurang BAD menjadi 180 kurang 70 derajat menjadi 110 derajat. Berarti sudut ADC itu 110 derajat. Berarti di sini adalah 30 derajat ya. Sudut BDC itu 30 derajat. Kemudian ADC sama dengan ADC, sudut ADC itu sama dengan sudut ADB ditambah sudut BDC. Nah, sekarang kita lihat 110 derajat sama dengan 80 ditambah sudut BDC. Sehingga sudut BDC itu sama dengan 110 kurang 80 sama dengan 30 derajat. Berarti sudut BDC adalah 30 derajat. Karena ini tadi sudutnya ADC itu 110 derajat, maka sudut BDC adalah 30 derajat. Selanjutnya kita lihat tabelnya. Sudut BCD adalah 100 derajat, sudut CBD 40 derajat dan sudut BDC 40 derajat. Nah, di sini sudah jelas sudut BDC itu 30 derajat ya,
dari pengurangan tadi ya, di sini bahwa sudut ADC ditambah B ADC ditambah BDC itu adalah 180 derajat. Jadi 180 derajat itu untuk BDC ditambah dengan ADB. Nah, sekarang sudut ADC itu adalah 110 derajat ya, dari sini yang tadi. Maka sudut ADB ditambah sudut BDC itu sama 110 derajat, sehingga di sini disamakan 110 sama 80 derajat ditambah sudut BDC, atau sudut BDC sama 110 derajat dikurang 80 itu adalah 30 derajat. Sehingga pernyataan BDC 40 derajat adalah hal yang salah. Kemudian kita lihat lagi ini prismnya. Kemudian kita panjangkan sehingga membentuk segitiga sama kaki. Nah, dalam aturan segitiga sama kaki bahwa sudut yang berada pada kaki-kaki yang sama itu adalah sama besar. Ya. Jadi sudut DAB itu sama sudut ABC, yaitu 70 derajat. Jadi di sini ada 40 derajat ya. Jadi dari mana dapat 40 derajat? Sudut DAB itu sama dengan sudut DBA ditambah sudut CBD ya. Hasilnya adalah 70 derajat sama dengan 30 derajat, karena DBA sudah ditahu, DBA itu 30 derajat ditambah sudut CBD itu adalah sama dengan 70 derajat kurang 30 derajat sama dengan 40 derajat. Nah, di sini jelas 40 derajat ya. Sehingga sudut CBD 40 derajat itu adalah hal yang benar. Kemudian untuk BCD 110 derajat. Jumlah sudut pada segitiga 180 derajat. Nah, sudut BCD itu sama dengan, karena kita sudah tahu di sini 40 dan 30, maka yang kita cari adalah sudut C-nya. Sehingga kita bisa lakukan atau kurangkan menjadi 180 dikurang 40 tambah 30, karena jumlah sudut di dalam segitiga 180. Berarti 180 dikurangi dengan sudut yang diketahui 30 dan 40. Hasilnya adalah 180 dikurang 70, 30 tambah 40 70. Hasilnya sudut BCD adalah 110 derajat. Maka pernyataan BCD 110 derajat adalah hal yang benar. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Belajar dengan tekun, karena setiap usaha hari ini adalah investasi untuk masa depanmu. Jangan pernah takut gagal, sebab kegagalan hanyalah batu loncatan untuk menuju kesuksesan. Ingat, cita-cita tidak akan tercapai tanpa kerja keras, kesabaran, dan ketekunan. Fokuslah pada tujuanmu, jangan mudah menyerah, dan percayalah pada kemampuan diri sendiri. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membawamu semakin dekat dengan impian besarmu. Tetap semangat dan jangan berhenti belajar. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.